Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam Jumat 30 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Priska akan balas dendam kepada Prisai Dewa karena telah menggusur makam ayahnya. Terlihat Prisca juga dia lagi menangis di hadapan jasad ayahnya. Lalu di sisi lain Pasha yang mau ke rumahnya Priska, dia melihat Priska lagi menangis ada di makam. Lalu Pasha juga menghampiri Priska. Singkat cerita Priska juga menceritakan semuanya kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Priska sambil mengasihkan sapu tangan untuk membersihkan mengelap air matanya kepada Priska. Lalu Pasha juga ngomong kepada Priska, ya udah jasad ayah kamu kita pindahkan ke tempat lain, kata Pasha kepada Priska. Lalu Priska juga jasad ayahnya dia sudah beres dimakamkan lagi di tempat lain. Lalu di sini dia juga dalam batinnya ngomong, saya akan balas dendam kepada Prisai Dewa karena dia telah menggusur makam ayahnya. Lalu di sisi lain Pasha juga dia langsung membangunkan Priska, dia dibawa ke rumahnya. Singkat cerita Pasha juga dan Priska juga di mobil dan sampailah ke rumahnya Pasha, yaitu ke keluarga Rama Buana. Lalu sampai ke rumahnya ke pavilion, di sini Pasha juga suruh nunggu Priska. Lalu Priska juga dia ngomong dalam batinnya, saya akan memanfaatkan Pasha, kata Priska dalam batinnya. Lalu nggak lama kemudian dia juga ketiduran di kursi. Lalu Pasha juga dia menyelimuti dengan jaketnya, dengan jasnya. Lalu keesok harinya di sisi lain terlihat Dewa juga sudah pulang kerja. Di sini terlihat istrinya juga Nana lagi tidur. Singkat cerita Dewa juga tidur. Pas pagi-pagi Dewa juga dia sangat kaget kenapa Nana tertawa sendiri. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kenapa kamu bercermin sambil tertawa? Nah, kata Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, perut saya tambah besar mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia tersenyum, ya iyalah masa kecil terus, kata Dewa kepada Nana. Lalu di episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam, Priska juga dibawa ke suatu tempat oleh Pasha. Lalu Pasha juga mengeluarkan cincin dan Priska juga menanyakan kepada Pasha, itu cincin untuk siapa Pasha? Kata Priska kepada Pasha, ini cincin untuk melamar kamu, kata Pasha kepada Priska. Pas dia bilang dia akan melamar Priska, dia kaget dan terkejut melihat Lula ada di depan. Dia sangat kaget dan dia juga ngomong dalam batinnya, ini gawat, Lula melihatkan saya, dia pasti mendengarkan pembicaraan saya, kata Pasha dalam batinnya. Lalu Priska juga dia kaget Pasha akan melamar dirinya. Lalu Lula juga dia yang mendengarkan dan melihatkan Pasha dia akan melamar perempuan itu. Dia juga sangat marah dan di dalam batinnya dia akan bicara sama Pasha. Lalu di sisi lain keesok harinya Pasha juga dia bertemuan dengan si Alia, si Later sama si Kate Kelvin di cafe. Si Kate Kelvin juga membicarakan proyeknya, dia juga udah kerja sama Pasha. Dia juga sangat gembira, tapi si Kate Kelvin dalam batinnya dia bicara, tunggu kehancuran kamu Pasha, kata si Kate Kelvin. Lalu di sisi lain Nana yang lagi melihatkan dan mendengarkan pembicaraan Pasha sama si Kate Kelvin, dia ngomong dalam batinnya, benar-benar Pasha bukan Pasha yang dulu, kata Nana. Singkat cerita pas si Kate Kelvin sama si Alia Siatel juga pergi dari kafe itu, lalu Nana juga menghampiri Pasha. Di sini terlihat Pasha juga dengan tegas kepada Nana, saya memang lagi membicarakan proyek sama si Alia dan si Kelvin. Saya kerjasama sama si Alia sama si Kate Kelvin. Terlihat Nana juga sangat kaget dan terkejut dan dalam artinya dia bicara, ini harus Mas Dewa harus tahu, saya akan bilang kepada Mas Dewa. Lalu Nana juga pergi dari kafe itu.
Lalu si Pasha juga dia sama si Priska juga pergi, dia juga mampir ke kantornya Prisca Dewa. Dia menyerang anak buahnya Dewa sampai babak belur. Lalu Dewa dan Nana juga keesok harinya dia ditelepon oleh Lucky, dan Dewa juga Nana juga datang ke kantor, dan Lucky juga bilang kepada Dewa, saya diserang oleh Pasha dan ini anak buah saya juga sampai babak belur oleh Pasha, kata Lucky kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut, dan dia juga akan mendatangi Pasha ke rumah Neratu. Lalu singkat cerita, Dewa juga keesok harinya dia mendatangi rumahnya Neratu. Pas di rumah Neratu lagi makan siang, lalu dia dikejutkan kedatangan Dewa, Nana, dan Bu Farah. Lalu terlihat Priska juga sangat kaget dan terkejut. Kok Dewa ada di sini? Kata Priska dalam batinnya. Lalu Dewa juga dia ngomong dalam batinnya, kok Priska ada di sini? Kata Dewa dalam batinnya. Lalu Dewa juga di sini akan membongkar kebusukan Pasha kepada Neratu. Dan dia juga akan bilang bahwa Pasha kerjasama sama si Alia, si Ledatel, dan si Kehead Kelvin. Dan juga Dewa juga bilang kepada Neratu, saya penasaran, saya ini sebenarnya anak siapa? Kita tes DNA aja ke apa saya anak Rama Buana, apa saya anak Pak Arman, kata Dewa kepada Neratu. Terlihat Priska juga dia sangat kaget. Dia karena tidak tahu kok Pak Dewa bicara kayak gitu kepada Mama Ratu, kata batinnya Priska. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode Jumat 30 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.